Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini kita akan membaca tentang 3 rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu. Nah, seperti yang kita tahu, pembacaan ini bersifat general ya. Jadi ini bisa saja cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk semuanya ya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Dan kembali saya ingatkan juga, video ini bukan untuk zodiak tertentu ya, tapi untuk semua zodiak karena ini bersifat umum, oke? Nah, di sini kita akan menguak 3 rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu ya. Yang pastinya seseorang ini adalah orang yang kamu kenal ya. Kita akan menguak 3 rahasia besar yang ternyata selama ini disembunyikan dari kamu ya. Nah, di sini kita akan menarik dulu untuk melihat siapakah dia ya, siapakah dia yang menyembunyikan rahasia besar dari kamu. Oke. Di sini kita akan tarik untuk 4 kartu ya, untuk melihat siapakah orang yang menyimpan rahasia besar dari kamu. 3 dan 4. Oke, nah kemudian di sini kita akan melihat ya, untuk 3 rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu ya. Ini bisa untuk siapa saja, tergantung siapa yang kamu fokuskan ketika melihat video ini ya. Oke, kita akan melihat 3 rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu. 3 rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu. Sekali lagi, 3 rahasia besar yang dia sembunyikan dari kamu ya. Oke, di sini untuk kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke. Nah, di kartu pertama ada siapakah? Kita akan lihat. Untuk kartu pertama, jatuh. Kartu pertama, kedua, ketiga. Kita akan buka dulu di sini untuk melihat siapakah orang yang menyembunyikan rahasia dari kamu ya. Nah, di sini untuk kartu pertama ada seseorang dengan energi feminim ya. Bisa saja ini adalah cewek atau cowok, yang pasti di sini dia adalah sosok yang lebih feminim ya. Feminim dalam arti mungkin seseorang yang lebih perasa ya, lebih sensitif dan perasaannya lebih halus. Bukan harus wanita juga, dan bisa jadi ini usianya sama dengan kamu atau mungkin lebih muda dari kamu yang menonton video ini ya. Dan seseorang ini juga ada kemungkinan adalah seseorang yang saat ini sedang seperti memiliki sebuah batasan dengan kamu ya. Walaupun mungkin kamu pernah dekat dengan orang ini atau seseorang ini saat memang lagi punya hubungan dengan kamu, tapi ya hubungan kamu dengan dia seperti memiliki batasan ya. Memiliki batasan dalam arti mungkin ada yang seperti menjaga jarak ya. Nah, seseorang ini bisa saja seseorang yang mungkin punya hubungan dengan aktivitas kamu, keseharian kamu ya. Mungkin itu di dalam pekerjaan atau di dalam kegiatan hobi kamu, bisa juga mungkin berkaitan dengan usaha atau bisnis yang sedang kamu jalani saat ini. Nah, seseorang ini memiliki sebuah rahasia yang dia sembunyikan dari kamu ya, dan untuk rahasianya nanti akan kita lihat bersama. Lalu untuk kartu selanjutnya ada siapa di sini? Nah, seseorang ini bisa saja seseorang yang mungkin pasangan kamu saat ini, terlepas dari kalian sudah menikah atau belum. Atau mungkin juga ini adalah seseorang yang dekat dan sangat dekat dengan kamu ya. Jikapun dia bukan pasangan, yang pastinya dia adalah seorang sahabat baik, seorang sahabat yang punya visi misi yang sama dengan kamu, dan kemungkinan kalian adalah
dua orang yang selalu bersama setiap harinya ya, walaupun mungkin ada yang tidak bertemu, tapi di sini komunikasi kamu dan dia juga lancar ya, dan ada kemungkinan besar ini memang pasangan kamu saat ini. Dan kamu dan dia juga punya keterikatan dalam ini ya, hubungan pekerjaan atau apapun di dalam keseharian kamu ya. Bisa juga kamu dan dia adalah orang yang sama-sama punya tujuan ya. Jadi bisa jadi jika kamu adalah seseorang yang sedang berkarir di sebuah perusahaan, nah mungkin saja kamu dan dia adalah rekan kerja ya. Atau mungkin untuk kamu yang masih kuliah, nah bisa jadi ini juga teman kuliah kamu, di mana kalian satu jurusan, satu kelas, dan satu rutinitas ya. Dan untuk selanjutnya di sini ada Ace of Wands. Jadi ini adalah seseorang baru ya, orang baru yang mungkin kamu kenal dia bukan karena dulu, ataupun dia ini bukan seseorang yang dari masa lalu kamu, tapi seseorang baru yang memang sudah kamu kenal, dan hubungan kamu dengan dia juga belum lama ya, karena kalian juga baru saling mengenal. Dan di sini kamu dan dia juga sebenarnya memiliki pandangan atau seperti pemikiran yang sama ya. Jadi untuk hal-hal yang kalian lakukan di sini sering seperti searah. Jadi untuk hal-hal yang dibicarakan ini juga seperti nyambung ya, karena apa yang kamu pikirkan juga sepertinya sama dengan apa yang dia pikirkan ya. Begitu juga ketika kamu melihat sesuatu hal, nah cara dia memandang juga sama ya. Jadi ada banyak kesamaan kamu dengan dia dari hal seperti sudut pandang yang sama ya. Seseorang yang memiliki pandangan yang sama, pemikiran yang sama dengan kamu ya. Dan orang ini orang baru yang baru kamu kenal. Dan antara kamu dan dia bisa saja ada hubungan di mungkin pekerjaan, atau mungkin hanya sebatas teman, atau mungkin juga seseorang yang bersamaan dengan kamu dalam memfokusi sesuatu hal. Bisa jadi itu kesukaan kamu, hobi kamu, atau mungkin ada kaitan dalam keseharian kamu ya, dimana mungkin bisa saja itu hobi atau usaha kamu yang sedang kamu jalani saat ini. Nah, seseorang ini ada di dalam sana juga ya. Dan di kartu selanjutnya, siapakah dia? Di sini adalah seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih tua dari kamu. Dan seseorang ini bisa saja seseorang yang dulunya pernah punya hubungan dengan kamu, tapi mungkin karena satu dan lain hal ya hubungan kalian terpisah ya. Bisa jadi dia adalah mantan kamu, atau mungkin juga ada sebagian di sini yang mungkin adalah mantan istri atau mantan suami juga bisa ya. Jadi pernah ada ikatan yang kuat di antara kalian, bisa jadi pernah menikah, atau mungkin sebagian hanya berpacaran ya. Tapi di sini yang jelas ketika saat ini ya hubungan kamu dengan dia sudah tidak bersama lagi. Ada cerita seperti itu. Dan jika pun kalian belum pernah menikah atau mungkin belum pernah bersama, bisa jadi dia adalah seseorang yang juga ada di lingkungan kamu, di mana dia adalah orang yang pernah terluka ya. Terlukanya bisa karena kamu, atau mungkin ya karena orang dari masa lalu dia. Nah, jadi inilah orang-orang yang kemungkinan besar memiliki rahasia terhadap kamu ya. Dan kita lihat di kartu pertama, rahasia yang dia sembunyikan apa? Nah, di sini ada tentang sakit hati ya. Nah, siapapun dia dari keempat karakter tadi, yang jelas ada pun rahasia yang dia sembunyikan adalah tentang perasaan dia yang tersakiti oleh kamu ya. Bisa jadi perbuatan kamu, atau kata-kata kamu, atau mungkin apa yang dia harapkan dari kamu. Di sini dia seperti tidak mendapatkannya ya. Jadi harapan dia tidak kamu penuhi, atau impian dia tentang kamu juga tidak dia dapati. Nah, di sini dia benar-benar seperti merasa kecewa dengan kamu, merasa sakit hati, bahkan merasa diperlakukan tidak adil. Nah, mungkin dia tidak mengungkapkan hal ini kepada kamu, dan di sini dia memendamnya dalam hati dia ya. Tapi seperti apapun tampilan dia kepada kamu, mungkin di depan kamu dia berusaha untuk bersikap baik-baik saja, tapi yang jelas di sini terlihat dia sangat-sangat sedih ya. Sedih, kecewa, bahkan sakit hati ya. Ini bisa dikatakan juga sedikit menyimpan perasaan luka. Tapi kembali lagi, ini hanyalah perasaan dia ya, apa yang dia pikirkan, dan menurut dia ya, kenyataannya ya belum tentu juga hal seperti
seperti itu yang kamu lakukan terhadap dia. Nah, jadi adapun yang dia sembunyikan dari kamu adalah tentang rasa sakit hati dia terhadap kamu ya. Dia tidak mengungkapkannya kepada kamu, mungkin karena untuk menjaga hubungan biar tetap baik, atau juga mungkin karena belum waktunya untuk dia bisa seperti dengan jelas menumpahkan semua kemarahan dia ya, mungkin menunggu waktu yang tepat. Dan di sini yang pastinya di dalam hati dia, terlepas dari hubungannya dengan kamu apakah masih berkomunikasi atau tidak, dia menyimpan sebuah kesedihan, sakit hati, dan luka yang sangat dalam ya. Ini yang dia rahasiakan dari kamu ya, terkait dengan seperti apapun hubungan kamu dengan dia. Mungkin saja ini adalah orang yang punya hubungan di pekerjaan. Nah, bisa jadi ketika tanpa kamu sadari ya kamu melukai orang ini, atau mungkin apa yang pernah dia harapkan dari kamu tidak terwujud ya. Jadi bisa juga ini karena dia seseorang yang mungkin menyukai kamu dan dia tidak mendapatkan balasan yang sama dari kamu ya. Bisa jadi dia menyimpan harapannya sendiri dan akhirnya dia merasa sedih atau tersakiti ya, dan itu ya bisa dikatakan bukan karena salahnya kamu juga, tapi karena dia yang menyimpan perasaan terhadap kamu, atau memiliki perasaan yang berlebih terhadap kamu ya, sedangkan kamu ya menganggapnya seperti seorang teman biasa aja mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di sini mungkin juga kamu dan dia jika adalah pasangan, nah mungkin ada tindakan kamu atau hal-hal yang kamu lakukan yang benar-benar membuat hatinya terluka ya, dan dia menyembunyikannya serapi mungkin sehingga kamu tidak tahu, karena apa yang ditampilkan mungkin berbeda dengan apa yang dia rasakan. Dan di kartu selanjutnya, rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Di kartu kedua, di sini tentang kegalauan ya. Jadi adapun yang dia sembunyikan dari kamu, terlepas dia ini siapa, yang jelas di dalam hatinya dia sedang galau banget ya. Ini mungkin saja ada yang jika kamu adalah pasangan, kemungkinan ini juga ada tentang kehadiran orang lain yang membuat perasaannya seperti terbelah-belah ya antara kamu dengan orang lain tersebut. Dan bisa juga jika kamu adalah rekan kerjanya atau hanya teman. Nah, di sini perasaan dia juga galau, kemungkinan besar di sisi lain ada yang mungkin menaruh perasaan terhadap kamu, tapi kamunya enggak merasa dan kamu tidak membalas, atau mungkin kamu tidak menyukai dia. Nah, dia menjadi seperti galau sendiri ya dengan perasaan dia. Di sisi lain dia ingin mengungkapkan perasaannya tapi takut ditolak. Di sisi lain dia juga tidak bisa menyembunyikan perasaan dia yang sesungguhnya terhadap diri dia. Nah, jadi akhirnya dia juga seperti sangat galau ya, tidak tahu harus seperti apa. Dan ada yang mungkin di sini jika dia dan kamu adalah partner bisnis atau teman kerja, kemungkinan juga ini tentang hal yang kamu lakukan tidak sesuai dengan yang dia inginkan mungkin ya. Nah, jadi antara dia ingin memihak dengan kamu atau memihak dengan pihak lain ya. Jadi di sini juga ada kegalauan yang dia sembunyikan terhadap kamu ya. Bisa jadi dia seperti bingung harus memilih satu pendapat dengan kamu, atau mungkin seperti memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan kamu dan memilih untuk sependapat dengan pihak lain. Jadi bisa juga ada kemungkinan seperti itu. Dan di sini dia tidak mengungkapkan kegalauan hatinya tersebut dan dia menyimpannya dalam hati dia. Dan untuk kamu yang punya sebuah hubungan atau memiliki pasangan, ini juga bisa tentang kehadiran orang lain ya. Seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih tua yang hadir sebagai orang ketiga ya. Ini tidak harus tentang pasangan kamu selingkuh atau apa, bisa jadi ini adalah keluarganya atau saudaranya, bisa juga orang tuanya ya. Jadi tentang kehadiran seseorang ini di dalam hubungan kalian yang membuat dia merasa kurang nyaman, membuat dia seperti terombang-ambing, tidak tahu harus memihak ke siapa, dan membuat hubungan kamu dengan dia menjadi sedikit tidak nyaman ya. Jadi ini bisa saja siapapun, yang pastinya kehadiran orang ketiga yang dia sembunyikan dari kamu ya, karena dia tidak ingin kamu juga mungkin menjadi kurang nyaman dengan tahu kehadiran orang ini ya. Nah, jadi ini adalah rahasia, salah satu rahasia juga yang dia sembunyikan dari kamu. Dan di kartu selanjutnya kita lihat ya, yang dia sembunyikan dari kamu, rahasia besarnya apa?
Nah, di sini adalah tentang dia yang sebenarnya banyak khawatir tentang kamu ya. Di sini mungkin di depan kamu dia menampilkan hal yang biasa-biasa saja, atau seperti sebuah kondisi dia baik-baik saja, mempercayai kamu atau mendukung kamu. Nah, tapi di sisi lain di dalam hatinya banyak kekhawatiran dan ketakutan yang berhubungan dengan tindakan kamu ya. Jadi bisa saja dia berpikir juga berlebihan tentang kamu di sini, dan itu tidak dia tunjukkan, bahkan tidak diungkapkan kepada kamu ya, karena ini menjadi rahasia dirinya. Bisa jadi jika dia adalah pasangan kamu, banyak hal yang dia khawatirkan tentang diri kamu ya. Mungkin dia takut kamu selingkuh, takut kamu memiliki orang lain di luar sana, atau takut dengan kekhawatiran akan keamanan kamu, atau mungkin dia juga tidak seperti mempercayai kamu, atau mungkin dia juga khawatir tentang keberadaan kamu yang bisa jadi sering di luar, atau mungkin ada yang LDRan di sini. Bisa juga dia punya ketakutan kamu memiliki orang lain. Pokoknya banyak sekali pikiran-pikiran dia yang bisa dikatakan tidak semuanya tentang hal baik ya. Dan ini dia sembunyikan dari kamu karena mungkin dia tidak ingin kamu mengetahui apa yang dia pikirkan ya. Di depan kamu dia menampilkan sebuah penampilan yang mungkin biasa-biasa saja dan sangat-sangat mempercayai kamu ya, tapi di dalam hatinya banyak kekhawatiran, ketakutan, bahkan pikiran-pikiran buruk juga banyak yang menghantui dia ya. Dan jika dia adalah seseorang yang walaupun bukan pasangan kamu, mungkin dia terikat pekerjaan dengan kamu atau teman dalam rutinitas kamu, keseharian kamu, di mana setiap hari kamu bertemu dengan orang ini. Nah, sama juga ya, diam-diam ternyata orang ini menyimpan banyak pikiran tentang kamu. Bisa jadi ada yang menaruh hati sama kamu, kemudian dia berpikir jika dia mengungkapkan perasaannya, dia khawatir akan ditolak. Dia juga berpikir apakah kamu mempunyai perasaan yang sama, dan dia juga khawatir apakah hubungannya jika ditolak ke depannya akan seperti apa ya. Dan sebagian besar lagi ini juga tentang ketidakpercayaan terhadap kamu juga bisa ya. Walaupun di depan kamu mungkin dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang mendukung kamu, mempercayai kamu, dan selalu ada untuk kamu, ternyata ya di balik itu banyak hal buruk yang dia pikirkan tentang kamu ya. Tentang apakah kamu bisa begini, apakah kamu bisa begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang pikiran-pikiran negatif juga muncul di dalam ingatan atau pikiran dia yang dia rahasiakan tentang kamu ya. Jadi banyak hal yang dia pikirkan yang berkaitan dengan kamu. Tapi kembali lagi, ini adalah kekhawatiran dia, apa yang dia pikirkan ya. Dan kenyataannya juga belum tentu seperti itu. Nah, jadi inilah rahasia-rahasia yang dia sembunyikan dari para sahabat V ya. Seperti apapun rahasia yang dia sembunyikan, yang terpenting adalah apa yang terbaik buat kita ya kita lakukan saja ya. Tidak harus bingung atau mungkin memikirkan hal apapun yang orang lain pikirkan tentang kita ya. Dan untuk para sahabat V yang sudah mengikuti video ini, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.